Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Niken Agnes Erwin dengan NIM 2020-10028. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk investasi dalam instrumen derivatif dan perbedaan antara masing-masing instrumennya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Derivatif menjadi salah satu instrumen investasi keuangan yang sudah terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia bersama saham, reksadana, obligasi, dan instrumen lainnya. Namun derivatif sendiri termasuk salah satu jenis instrumen investasi keuangan yang belum banyak orang tahu, terutama mereka yang masih pemula di bidang investasi. Jika definisikan, derivatif memiliki pengertian sebagai kontrak perjanjian yang digunakan untuk pembelian atau penjualan aset dan komoditas antara dua pihak atau lebih yang menyetujui harga yang diperdagangkannya. Kontrak derivatif ini menjadi objek yang diperdagangkan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan yang terjadi di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual atau beli aset atau komoditas. Pada dasarnya, nilai dari kontrak dalam transaksi derivatif di masa yang akan datang dipengaruhi oleh harga induk aset atau komoditas induk tersebut. Secara sederhana, derivatif dapat dipahami sebagai kontrak perjanjian tentang nilai atau harga jual dan beli suatu aset maupun komoditas antara dua pihak yang menjalankan transaksi dan memperkirakan harga di masa depan dengan mempertimbangkan potensi hasil atau keuntungan yang lebih besar. Dan adapun perbedaan di antara instrumennya yaitu kontrak berjangka. Jenis dari derivatif. Kontrak berjangka atau dikenal juga dengan futures contract merupakan bentuk paling sederhana. Secara definisi, derivatif kontrak berjangka merupakan bentuk perjanjian di antara dua pihak atau lebih dalam transaksi jual maupun beli suatu aset atau komoditas dengan nilai, jumlah, dan waktu yang telah disepakati semua pihak. Dalam transaksi jenis kontrak berjangka, kedua belah pihak akan menetapkan harga sebuah aset maupun komoditas yang diperdagangkan sampai dengan waktu yang disepakati. Kontrak serah. Jenis yang kedua dari instrumen investasi kontrak derivatif yaitu kontrak serah. Kontrak serah atau forward contract sendiri pada dasarnya memiliki definisi yang sama dengan kontrak berjangka atau futures contract, yaitu perjanjian transaksi yang dilakukan dua pihak atau lebih yang menetapkan harga, jumlah, dan jangka waktu yang disepakati bersama. Sedangkan perbedaan antara kontrak berjangka adalah jika kontrak berjangka kesepakatan yang diatur dalam bursa berjangka. Kontrak serah ini merupakan bentuk kesepakatan yang lebih bersifat fleksibel dalam menentukan kesepakatan karena kontrak ini bentuknya adalah kesepakatan pribadi di antara dua pihak tanpa melalui bursa. Yang ketiga, kontrak opsi. Pada jenis kontrak derivatif ini, investor akan mempertimbangkan risiko atau nilai dari aset maupun komoditas yang diperdagangkan. Mereka memiliki hak untuk memberi opsi jual ataupun opsi beli terhadap aset dan komoditas yang diperjualbelikan di periode akhir atau masa jatuh tempo yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, kontrak opsi ini sering digunakan untuk mempertimbangkan melindungi risiko dari nilai aset dan komoditas yang diperdagangkan. Yang pertama itu opsi jual atau put option. Sesuai dengan namanya, kontrak opsi jenis opsi jual atau put option ini akan memberikan investor hak untuk melakukan pilihan jual terhadap aset atau komoditas yang diperdagangkan. Aset dan komoditas yang diperdagangkan tersebut memiliki nilai jual yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Opsi ini biasa dipilih oleh pemilik atau aset komoditas yang menjualnya karena mempertimbangkan risiko nilai aset yang akan menurun di masa depan. Opsi beli atau call option sama dengan jenis sebelumnya. Opsi beli ini sesuai dengan namanya, yaitu kontrak memberikan investor hak untuk membeli aset atau komoditas yang diperdagangkan.
Investor yang memilih opsi ini lebih membeli instrumen aset atau komoditas yang diperdagangkan pada opsi jual sebelumnya dengan nilai yang disepakati. Opsi ini biasa dipilih oleh investor yang memiliki spekulasi bahwa aset atau komoditas yang dijual akan mengalami kenaikan harga di masa depan. Pada kedua jenis derivatif kontrak opsi tersebut, semua pihak memiliki hak yang sama, namun tidak wajib untuk melakukan transaksi derivatif menggunakan harga yang telah ditentukan dalam kontrak. Itu saja dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.